Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu apakah si dia serius atau modus. Nah, untuk para sahabat yang berada di kondisi ini dan kira-kira ada keraguan si dia ini kira-kira serius atau hanya modus saja, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, sekarang ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Tarotku gunakan 3 buah deck berbeda sehingga jumlah kartu di masing-masing deck tetap sama dan tidak berkurang ya. Oke, kita mulai. 10 detik. Mohon maaf, Tarotku ulangi ya detiknya. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri, ini Tarotku urutkan deck pertama, kedua, dan ketiga ya. Sekarang yang memilih deck yang paling kiri. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia serius atau modus? Kembali tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, terfokus apakah dia serius atau modus. Kartu yang pertama adalah kartu King of Coin. Di kartu King di kartu King of Coin sebenarnya kisah King of Coin ini jika kita kaitkan dengan perasaan atau hubungan cinta, dia nggak bisa dikatakan sebuah kartu yang memiliki indikasi serius. Dia lebih ke arah hanya senang-senang dan menikmati saja sebenarnya untuk hubungan ini. Kita coba akan lihat perasaan yang terdalam sebenarnya apakah dia serius atau modus ya. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Pentacles. Sekali lagi, semakin kita ngebet sama dia, semakin kita menunjukkan ketulusan kita, semakin kita memberikan semua yang dia mau, dia akan semakin mempermainkan kita. Jadi hati-hati di sini. Ada indikasi dia merasa kalau kita gampang untuk dideketin sama dia, ya dia hanya menikmati saja hubungan ini, hanya fun saja. Kita akan lihat di waktu-waktu sebelumnya apakah dia serius atau modus. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Cup. Di awal hubungan ada indikasi dia serius, tapi seiring berjalannya waktu, karena kita benar-benar tulus sama dia, apa yang dia butuh kita berusaha memberikan, akhirnya dia merasa hubungan ini bukan sesuatu untuk dia kejar atau dia perjuangkan. Dan ada indikasi akhirnya dia hanya memanfaatkan saja hubungan ini. Jadi ini mesti hati-hati sekali. Di awal positif, tapi seiring berjalannya hubungan, dia santai-santai kita menawarkan. Akhirnya terjadi dia nggak serius di hubungan ini dan dia mengambil keuntungan banyak dari hubungan ini untuk fun dirinya dia ya. Jadi mesti hati-hati di sini. Kita akan lihat apakah ada orang-orang di sekeliling dia, faktor sekeliling dia yang menyebabkan hubungan ini akhirnya menjadi modus. Kartu yang muncul adalah kartu 3 koin, di mana kartu 3 koin ini lebih ke arah sebuah pembuktian. Ada keinginan dia membuktikan pada lingkungannya bahwa kitalah yang berusaha untuk dekat sama dia. Dan di sini ada indikasi juga dia tidak benar-benar menunjukkan keseriusannya sama kita saat keluar. Dia akan mengatakan bahwa kita yang berusaha mendekati dia. Kita akan lihat ke depan apakah hubungan ini nanti ke depannya dia serius atau masih tetap menjadi modus ya. Yang muncul adalah kartu 9 tongkat. Jika kita bisa perbaiki kondisi ini, jangan selalu memenuhi semua yang dia inginkan. Biarkan dia juga berjuang di hubungan ini. Biarkan dia menunjukkan seberapa serius dia sama hubungan ini. Jika kita bisa membalik kondisinya seperti ini, ada indikasi positif ke depan bahwa dia akan jadi serius dan membuktikan pada kita bahwa dia layak untuk kita. Jadi bijaksanalah, karena sebuah hubungan dijalani berdua, bukan hanya salah satu saja yang berjuang ya.
Oke, selanjutnya yang memilih dek kartu yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Oke, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia serius atau modus? Kembali tanyakan dalam hati. Apakah dia serius atau modus? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apakah dia serius atau modus? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, tetap terfokus apakah dia serius atau modus. Kartu yang muncul adalah kartu Hangman. Kondisi saat ini sebenarnya adalah sebuah kondisi dia akan memutuskan apakah dia akan serius ataukah dia hanya akan sekedar modus saja. Kita akan lihat ke dalam. Sisi terdalam dia, apakah dia serius atau hanya modus di hubungan ini ya. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Swords. Ada keinginan dari dalam diri yang terdalam untuk membawa hubungan ini menjadi hubungan yang serius mulai dari sekarang hingga ke depan nanti. Ini indikasi positif ya. Kita akan lihat di waktu-waktu yang sudah berlalu. Apakah yang lalu dia serius sudah memang ataukah hanya masih modus ya. Sebenarnya sudah sejak awal hubungan dia memang serius di hubungan ini. Di kondisi sekarang memang dia ngerasa hubungan ini agak sedikit menggantung situasinya. Tapi dia memutuskan di bawah sadar dia yang paling dalam, di sisi terdalam dia yang paling dalam, dia mau serius di hubungan ini mulai sekarang hingga ke depan. Dan sebenarnya udah sejak awal dia serius karena ada keinginan dari dia untuk mengajak kita untuk bersama-sama mengarungi hidup. Kita akan lihat apakah ada faktor lingkungan sekelilingnya yang mempengaruhi keputusan-keputusan dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu 3 cup. Kartu 3 cup ini terhubung dengan hubungan-hubungan alternatif, jadi harus berhati-hati ya. Memang dia serius sama kita, memang dia tidak ingin punya alternatif hubungan lain, tapi orang sekeliling dia ada indikasi berusaha juga untuk mendekati dia. Jadi hati-hati, jangan sampai lengah. Karena di sini di awal dia serius sekali, sekarang kondisi menggantung, biarpun di bawah sadar terdalamnya dia tetap memilih kita. Tapi jika komunikasi sekarang kurang baik, ini bisa saja membuka celah untuk hubungan lain masuk. Jadi di kondisi sekarang berhati-hati, jaga komunikasinya baik dengan si dia ya. Kita akan lihat ke depan, apakah ke depan nanti dia tetap serius ataukah modus. Kartu yang muncul adalah kartu Tower. Kartu Tower sebenarnya memiliki kisah sesuatu yang dibangun bisa saja hancur. Hancur karena masing-masing sibuk dengan egonya sendiri. Jadi untuk para sahabat yang memilih deck ini, hati-hati. Hubungan ini diawali dengan sebuah keseriusan di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, ada pihak yang merasa lebih berkorban untuk hubungan ini. Dan akhirnya ada pihak lain yang merasa bahwa yang satu berkorban, yang satu lebih dominan atau tidak berkorban. Tapi ini hanya perasaan. Bisa saja keduanya berkorban. Ini hanya perasaan salah satu sisi merasa berkorban lebih. Dan akhirnya karena merasa tidak mendapatkan balasan yang setimpal, tidak mendapatkan rasa sayang yang setimpal, pengorbanan yang setimpal, menyebabkan kondisi kecewa dan bisa saja membuka hubungan lain untuk masuk dan menyebabkan hubungan ini hancur. Jadi hati-hati sekali di sini. Di sini para sahabat diingatkan untuk kondisi sekarang, komunikasikan, ajak berbicara. Jika ada satu sama lain yang kurang sreg misalkan, sampaikan, jangan disimpan. Karena kalau kita simpan, kita nggak sampein, pasangan kita, seringkali tarotku ingatkan, pasangan sebelah kita bukan paranormal, kalau kita nggak bilang ya dia nggak tahu. Belajar menyampaikan apa yang dirasakan satu sama lain. Selama masih ada sesuatu yang bisa dijadikan tujuan bersama, perjuangkan hubungan ini. Tapi memang jika sudah menggantung dan sama-sama nggak saling percaya, sebaiknya dihentikan daripada sama-sama terluka. Dan akhirnya terjadi perselingkuhan atau gangguan hubungan lain. Ini jangan, sebaiknya diomongkan, dibicarakan. Hal-hal seperti ini nggak perlu terjadi, sehingga ini pun tidak perlu terjadi. Komunikasikan dengan baik ya. Untuk saat ini lebih ke arah dia masih serius, tapi dia sudah mulai mempertimbangkan hubungan lain ya. Oke, selanjutnya yang memilih dek kartu yang ketiga. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Kembali tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus apakah dia serius atau modus.
Kartu yang muncul adalah kartu 9 cup. Ini adalah sebuah kartu yang memberikan sebuah kisah di kartu Ghost and Spirit Tarot bahwa dia ingin bersama-sama selalu dengan kita. Ini simbol sebuah keseriusan. Kita akan lihat bagian terdalam dia, apakah dia serius atau modus. Kartu yang muncul adalah kartu The Devil, di mana kartu The Devil sebenarnya ini adalah simbol kemelekatan atau keterikatan. Ada bagian jiwa dia, bagian diri dia yang merasa udah terikat sama kita. Dalam artian dia nggak pernah mau sampai kita jauh atau kehilangan kita ya. Kita akan lihat ke belakang, apakah di waktu-waktu yang lalu dia serius atau modus. Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Cup. Di sini juga simbol bahwa dia menawarkan sebuah kebersamaan, simbol keseriusan juga. Kita akan lihat apakah ada faktor di luar dirinya, eksternal ya, lingkungannya yang mempengaruhi keseriusannya dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune. Ini lebih ke arah tentang naik turunnya kehidupan, perputaran waktu. Jika kita kaitkan dengan faktor eksternal, ada teman-temannya, lingkungannya, keluarganya yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Ada masa-masa juga yang di awal mendukung mungkin jadi nggak mendukung, begitupun sebaliknya. Tapi tidak berpengaruh banyak pada hubungan kalian ya. Karena di sini ada kartu Devil yang kuat mengikatkan diri, di mana dia sudah merasa bahwa dia terikat dengan kamu ya. Kita akan lihat ke depan apakah dia tetap serius ataukah menjadi modus. Yang muncul adalah kartu Seven of Swords atau 7 pedang. Nggak bisa maju tanpa menoleh kita. Jadi ini bisa dikatakan benar-benar dia serius dan dia nggak punya indikasi modus sama sekali untuk hubungannya dengan kita ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.